berusaha mentargetkan karena ini lebih pendek waktunya dibandingkan besok Jumat ya Bu. Jadi ada dua materi yang saya ingin sampaikan. Yang satunya sedang, yang satunya agak panjang. Kalau yang besok ada yang panjang, tapi yang dua pendek-pendek gitu ya. Jadi kira-kira mungkin cukup untuk seperti itu alokasinya. Sekarang saya mau memulai share screen untuk yang adik-adik sudah dapat semua ya materinya ya. Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang pertama saya mau membahas berdiskusi untuk kasus ginjal dulu ya. Yang sedang. Baik, studi kasus gangguan ginjal. Sudah terlihatkah? Suara saya terdengar ya? Nggih, Pak. Dengar, Pak. Oke. Baik, ini banyak sekali ya, Bu Nunu ya, 93 ini ya. Teman-teman semuanya, saya panggil teman-teman aja ya, biar enak ya. Dalam waktu hitungan bulan, insya Allah akan Anda jadi teman sejawat saya. Jadi lebih enak tuh, teman-teman apa guys gitu ya. Anak sekarang kan manggilnya kan kayak gitu. Hai guys gitu. Ada 3 kasus ya, yang 2 adalah kasus gagal ginjal akut kidney injury, dan yang 1 adalah chronic kidney disease. Nah, kasus yang pertama kita bahas anak Amelia, 4 tahun umurnya, menderita muntah dan demam selama 2 hari. Seperti biasanya sang ibu kalau anaknya demam tuh menggunakan ibuprofen sirup ya, sesuai iklan ya. Jadi Floris please gitu ya. Jadi maaf saya menyebut merek ya. Intinya ibu ini termakan iklan lah. Kemudian ibuprofen diberikan 3 kali 1 sendok obat ya untuk mengatasi demamnya. Selama sakit, Amelia ini tidak mau atau sedikit sekali minum. Kencingnya sedikit, bahkan warnanya kuning kecoklatan kayak air teh. Kalau kuning kecoklatan ini berarti apa ini? Tanda-tanda apa ini? Ada yang tahu? Kencingnya kuning kecoklatan, tanda-tanda apa ini? Halo? Mas Arief? Dehidrasi, Pak. Dehidrasi, Pak. Betul, Dehidrasi. Ya, right. Apa saran apoteker? Apoteker jaga di apotek akademik kalau ibunya mengeluh kayak gini. Kasus kedua, Nyonya Erna, ya, Nyonya Erna, 67 tahun, ini lansia. Kalau tadi pediatrik, ini lansia. Sengaja saya ambil case yang populasi yang cukup rentan gitu ya, pediatrik sama lansia, geriatri. Datang ke apotek, aduh maaf ini belum saya ganti nih ya. Mestinya apotek UMP ya, kan sudah ada itu apotek UMP. Ya ini hanya sekedar nama saja lah ya. Datang ke apotek UMP, jadi di situ bacanya UMP gitu ya. Ingin membeli loperamid. Kalau ingin membeli loperamid itu berarti Bu Erna ini lagi sakit apa ini? Saluran cerna. Tepatnya? Diare. Betul. Diare ya. Berarti si ibu ini lansia lagi diare. Kalau sudah diare berarti risikonya apa? Dehidrasi. Betul, dehidrasi. Right ya. Pinter. Hebat ya ini anak UMP ya. Siapa dulu dosennya ya, Bu Nunu ya. Apotek akademi ini langsung mengenali tanda-tanda dehidrasi, mengajukan beberapa pertanyaan mengenai riwayat minum obat sebelum diare dan sesudahnya dan selama diare. Diperoleh informasi Nyonya Erna ini selama diare sedikit sekali minum, khas sekali pada lansia itu sedikit minum. Ya, dia rutin mengkonsumsi, ya ini memang obat rutinnya dia adalah Ramipril untuk hipertensinya. Ramipril 20 mg sekali sehari. Apa saran apoteker? Baik, kasus 3. Kasus 3. Kalau kasus 3 ini mungkin Anda sering dengar ya, karena ini nanti adjustment dosis dan sebagainya hubungannya. Kasus 1 dan 2 ini yang barangkali belum pernah Anda dengar tentang acute kidney injury. Tuan Koko, 73 tahun, masuk rumah sakit, keadaan umumnya lemah, sering mual, muntahnya sampai 5 kali sehari, 5 hari tidak mau makan, kencingnya agak nyeri, kesadaran mulai turun. Nah ini mulai kesadaran turun, berarti terlalu banyak racun di dalam
tubuhnya sehingga meracuni otak, ya. Dan diagnosisnya adalah azotemia. Maaf sebentar. Laser poinnya, ya. Azotemia atau uremia atau alias terlalu banyak metabolit yang tidak bisa dikeluarkan. Dan ada anemia, ya, ada anemia di sini. Riwayat penyakit dahulu dia ada DM, hipertensi, LVH itu left ventricle hypertrophy, jadi gagal jantung gitu ya, gagal jantung, ada DM, ada hipertensi, komplit lah pokoknya. Ada retinopati, ini berarti DM sudah lama ya, sudah banyak komplikasi. Ya, DM, ada retinopati, ada left ventricle hypertrophy. Tinggi badannya 150, berat badannya 40 kg. 150 tinggi badan, berat badan 40 kg, ini kira-kira gemuk, kurus, sedang? Gemuk, kurus, sedang? Ideal? Kurus. Ya, kurus, betul. Kurus. Betul, kurus. Di rumah sakit, Tuan Koko ini mendapatkan Interpril, ini lisinopril ya. Kemudian letonal ini spironolactone, ya, 1x25. Grumin, metformin, 1000 mg ya, 500 pagi, 500 siang, malam tidak. Neurodoc ini vitamin Neurodec ini vitamin B kompleks ya. Paracetamol ya 3x500, PRN ini kalau demam saja, kalau ini kan rasanya macam-macam, ada nyeri dan sebagainya. Dan lasik furosemid ya 3x3 ampul. Satu ampul itu 40 mg yang dari banyak sekali. Diperiksa fungsi ginjalnya, bun, serum kreatinin, bun itu ureum ya, ureum darah, blood urea nitrogen namanya bun. Kemudian kreatinin diukur tiap seminggu sekali ini ya, 26 bulan 2 ini lama sekali memang dirawatnya, bulan di rumah sakit ya, sampai beberapa minggu ini ya. Terlihat kreatinin serum kreatininnya ya tinggi sekali pada awal dan turun, dan ini mulai stabil di sini ya 2,5 sempat tanggal 17 bulan 3 itu naik 3, habis kembali lagi 2,5 lagi. Oke. Mari kita memulai sedikit teorinya tentang gagal ginjal. Ya, gagal ginjal akut ya, ini atau penyakit ginjal akut atau disebut acute renal failure. Dulu acute renal failure. Sekarang namanya menjadi acute kidney injury, AKI. Ya. Adalah laju filtrasi glomerulus turun mendadak ya, kayak tahu bulat itu ya, digoreng dadaan ya. Sampai di bawah 15 ml per menit GFR-nya. GFR atau laju filtrasi glomerulus itu turun sampai di bawah 15 ml per menit satuannya. Ya, dan itu kejadian turunnya tadi dalam hitungan jam, hari, minggu, dan sifatnya reversible. Artinya apa? Artinya di sini unit fungsional ginjal ya, dari ginjal itu ada unit fungsional namanya nefron. Nefronnya itu tidak rusak. Ya, tidak rusak, hanya fungsinya saat itu sedang gagal. Ya, makanya gagal ginjal akut itu selalu reversible, balik lagi. Ya, tiba-tiba turun ya, tapi bisa balik lagi. Ya, kalau sembuh bisa balik lagi, diperbaiki bisa balik lagi. Ya, karena memang nefronnya tidak rusak. Ya, tidak rusak. Ya, hanya fungsinya saat itu gagal. Gagal menjalankan fungsinya sebagai penyaring. Intinya begitu. Berbeda dengan gagal ginjal kronik. Ya, kalau gagal ginjal kronik ini sekarang namanya CKD, chronic kidney disease. Laju filtrasi glomerulusnya turun perlahan-lahan, progresif. Ya, waktunya bisa lebih dari 3 bulan, progresif, berkelanjutan, tersembunyi. Ya, hidden biasanya. Nah, itu irreversible karena terjadi kerusakan struktural ya, dan fungsinya ada rusak dan strukturnya rusak. Ya, struktural dan fungsionalnya rusak. Baik. Oh, keliru saya. Pencetnya N. Oke, sorry. Nah, ini. Nah, lihat ini laju filtrasi glomerulus, kemudian produksi urin ya. Normalnya produksi urin itu adalah 0,5 ml per kilogram berat badan per jam. Ya, per jam. Jadi misalnya ada orang berat badannya 100 kg. Berarti produksi urin kencingnya per jamnya itu minimal harus 0,5 kali 100 berarti berapa? 50 ml ya per jam. Berarti kalau dalam satu hari paling tidak
berarti berapa? 20.200 ya. Jadi kencingnya orang ini, orang dengan berat badan 100 kg itu minimal sehari semalam 24 jam itu kencingnya volumenya dihasilkan harus minimal 1.200. Satu botol minuman kemasan yang besar itu dikurangi dikit ya. Kalau itu kan 1.500, jadi dikurangi dikit. Kalau kencingnya kurang dari itu, tapi masih di atas 400 ml per 24 jam, itu disebut non-oliguri. Ya. Non-oliguri. Oliguri itu oligouria, jadi kencingnya sedikit. Ini masih dikatakan ya berkurang, tapi belum banget. Nah, kalau antara 100 sampai 400 cc per 24 jam itu disebut oliguri, kencingnya sedikit. Anuria itu apabila kencingnya kurang dari 100 ml per 24 jam, berapapun berat badan dia. Ya. Sebaliknya kebutuhan cairan kita itu 30 paling tidak ya, 30 ml per kilogram berat badan. Jadi tadi kembali ke orang dengan berat badan 100, dia paling tidak minum air ya, minum air, cairan air itu minimal 30 kali 100. Berarti 3.000, ya 3 liter paling tidak minimal. Berat badan orang Indonesia itu sekitar 50 sampai 70, ya berarti 2 liter. Jadi minum 2 liter per hari itu standar ya. Oke, lanjut fungsi ginjal kita sudah tahu membersihkan sampah ya, biosintesis hormon. Nah ini Anda lihat ya, ada coretan di sini apa ini? Ada hormon renin, ada hormon aldosteron, ada hormon ada 1,25-dihidroksi vitamin D. Ini provitamin D ya. Kemudian eritropoietin. Nah, ini eritropoietin. Inilah dokter akan mudah sekali mendiagnosis ya ketika ini perhatikan ya, ketika Anda hitung serum kreatinin meningkat, ureum meningkat, kemudian dihitung clearance-nya turun, ya, clearance-nya turun. Katakanlah di bawah 15 ml per menit gitu ya. Dokter bisa menentukan ini chronic kidney disease atau acute kidney injury dari anemia. Ya. Karena apa? Karena kalau terjadi kerusakan nefron ya, struktural nefron rusak, berarti nefron kita ini sudah tidak bisa menghasilkan eritropoietin. Ya, hormon eritropoietin ini adalah hormon yang merangsang ya produksi sel eritrosit, darah merah. Sehingga kalau CKD itu pasti disertai dengan anemia. Ya. CKD itu GFR turun di bawah 15 dan disertai dengan anemia. Ya. Kalau tidak ada anemianya dan tidak ada gangguan keseimbangan asam terutama elektrolit ya, kalium misalnya ini di bawah regulasi homeostasis ya. Pada kasus CKD itu pasti terjadi gangguan elektrolit, hiperkalemia itu yang paling khas sekali. Ya, hiperkalemia, kaliumnya tinggi dan tidak bisa dikoreksi dengan yang lain-lainnya. Sulit sekali untuk dikoreksi. Ya. Nah, dua ini pertanda anemia, ya, eritropoietinnya rendah dan kaliumnya tinggi. Ya. Jadi kalau GFR turun di bawah 15 disertai anemia, ya, apalagi anemianya parah, terus plus kaliumnya tinggi, itu langsung CKD. Karena anemia itu tidak bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk, ya, tidak tiba-tiba terjadi anemia, ya, tidak tiba-tiba terjadi anemia, kecuali memang ada perdarahan, nah itu anemia. Tapi kalau tidak ada perdarahan, anemia itu tidak tiba-tiba terjadi anemia, pasti berlangsungnya lama. Nah, jadi konsep bahwa definisi bahwa turun di bawah GFR turun di bawah 15 ml per menit ya dalam waktu progresif lebih dari 3 bulan ditunjukkannya dari anemianya tadi. Anemianya biasanya normositik ya, selnya normal. Baik, ya ini peningkatan kalium ya, ini khas sekali ya, peningkatan kalium itu khas sekali. Ya, parameter dari fungsi ginjal. Serum kreatinin, urea, kadar ureum ya atau urea, terus kemudian clearance kreatinin. Ini saya skip saja ya, saya skip, nanti Anda bisa baca sendiri. Nah, clearance kreatinin ini banyak sekali rumusnya ya, bisa pakai pengumpulan urin, ini paling akurat sebetulnya. Ada pendekatan dengan
estimasi, ya, makanya disebut EGFR, estimated glomerular filtration rate. Ada rumus Kirchhoff and Gault, ada rumus MDRD, ada CKD-EPI. Ya, untuk anak-anak ada rumus Schwartz and Conan-Barot, ya, Conahan-Barot. Ya. Akhir-akhir ini dokter konsultan nefrologi, ya, konsultan nefrologi itu sudah tidak atau meninggalkan rumus Kirchhoff and Gault. Mereka lebih lebih familiar atau lebih suka menggunakan CKD-EPI, ya, CKD-EPI. Baik, ini urine collection, ya. Urine collection ini paling akurat, ya. Clearance kreatinin ini bersihan kreatinin. Kreatinin ini dipakai karena apa? Karena dia dikeluarkan, diekskresikan semuanya lewat tubulus dan tidak diabsorpsi. Jadi pengeluaran kreatinin, clearance bersihan atau pengeluaran kreatinin ini akan sangat akurat untuk mengukur fungsi ginjal. Caranya mengukur adalah konsentrasi kreatinin di urin, ya, yang kreatinin yang dikeluarkan di urin, ya, kemudian dibagi dengan kreatinin yang ada di dalam tubuh, ya, serum kreatinin, ya, dikalikan laju volume produksi urin, ya, produksi urin dalam mililiter per menit. Dan ini produksi urin ini harus diukur selama 24 jam, ya. Makanya ini ribet ini karena harus diukur 24 jam. Ya, makanya ada EGFR, estimated GFR dengan Kirchhoff and Gault, CKD-EPI, MDRD dan sebagainya. Oke. Rumus Kirchhoff and Gault saya kira Anda sudah mengenal sekali, ya. Untuk wanita 0,85-nya dari 0,85% dari pria. Karena apa? Karena di sini pakainya ideal body weight, ya. Dan kemudian massa otot perbandingannya dengan massa antara pria dan wanita itu wanita 85%-nya, ya. Nah, untuk IBW atau ABW, ya, ABW itu actual body weight. Anda bisa pakai rumus ABW atau IBW dengan mudah melihat ideal body weight bandingkan dengan actual body weight. Ya, kalau saya gampang. Kalau berat badan pasien ini di atas ideal body weight, ya, dan diingat karena rumus Kirchhoff and Gault ini adalah rumus menghitung kreatinin, ya, kreatinin. Berarti kreatinin dan metabolisme hasil metabolisme otot. Berarti pure kreatinin ini dihasilkan oleh otot. Jadi kalau berat badannya ini IBW kan diukur dari tinggi badan, ya. Tinggi badan sekian maka idealnya massa ototnya sekian, kan gitu ya. Nah, berarti kalau berat badannya actual body weight lebih dari IBW, ya, lebih dari IBW, berarti mudah sekali. Pasti kelebihannya adalah air dan lemak. Ya. Kalau lebih rendah dari IBW, maka memang massa ototnya kecil, gitu ya. Seperti soal kita ini, studi kasus kita ini, berat badannya nanti kalau dihitung idealnya lebih tinggi daripada aktualnya. Nah, kalau saya langsung begitu aktual body weight lebih rendah dari IBW, saya pakai aktualnya, karena dia kurus pasti, massa ototnya menyusut, gitu ya. Tapi ingat, ya, harus diingat, ini kelemahannya Kirchhoff and Gault di sini. Dia tidak bisa dipakai untuk umur di bawah 15. Makanya 15 tahun di bawah 15 tahun pakai rumus yang lain, ya, tidak Kirchhoff and Gault. Atau di atas 90 itu tidak cocok, ya, kelemahannya di situ. Kemudian fungsi ginjal berubah cepat, ya. Tadi soal kita, studi kasus kita tadinya turun, ya, tinggi terus turun mendadak. Nah, itu kan masih berubah cepat sekali. Ya, itu tidak ideal, harus stabil dulu, baru kita ambil kadar kreatinin yang stabil tadi. Kemudian serum kreatinin meningkat 3 kali normal, pasien ada amputasi tadi. Ya, kalau amputasi misalnya DM diamputasi sampai lutut, berarti kan sudah berapa itu 20% dari otot itu hilang. Nah, itu tidak ideal. Ya, karena kita pakainya massa otot ideal body weight. Kalau itulah sebabnya para dokter sekarang lebih suka menggunakan CKD-EPI karena dia tidak menghitung massa otot, ya, massa otot dari tinggi badan tadi, ya. Sangat kurang komponen itu, ya. Baik, masuk ke pembahasan soal menurut satu seperti ini, ya. Kasus satu ini anak Amelia, ya, ada riwayat muntah tadi, ya, tadi betul sekali analisis teman-teman tadi, Mas siapa tadi, ya. Jadi dia mengalami dehidrasi. Apoteker, nah ini tindakannya, apoteker harus segera menghentikan NSAID, ibuprofen.
Berapa lama penghentiannya? Paling tidak 48 jam, 2 hari, sampai dehidrasi teratasi. Bila tak teratasi, maka rujuk ke rumah sakit, ya. Bila dehidrasi tidak teratasi, artinya maksudnya dia dengan minum tak bisa teratasi, berarti harus dibawa ke rumah sakit untuk di intravena atau puskesmas katakanlah, untuk memperbaiki dehidrasi di sarana kesehatan yang lebih maju. Jangan ke dokter, percuma, dokter nggak bisa tidak ada sarana untuk menginfus, mendingan ke puskesmas, ya, untuk dia perbaiki dehidrasinya dulu. Andai kata apoteker tadi tidak bertindak cepat, ya, tidak bertindak cepat untuk menghentikan NSAID, ya, dan segera rehidrasi, ya, perbaiki dehidrasinya, maka beberapa hari kemudian ini kelanjutannya ini, Amelia akan letargi, lesu, dan bahkan anuria, tidak kencing. Ketika itu sang ibu membawa ke IGD. Di sana mendapatkan pemeriksaan darah dan urin. Hasil lab menunjukkan bahwa dia gagal ginjal akut dan diindikasikan untuk hemodialisa atau peritoneal dialisis. Kalau peritoneal dialisis bisa dilakukan di rumah, ya, dialisis peritoneum. Sang ibu memilih untuk dialisis peritoneal di rumah. Setelah 1 minggu, ya, dia kontrol kemudian dinyatakan sembuh gagal ginjal akutnya dan diberpesan oleh dokter di sana, penyakit dalam, bahwa ini kalau demam lagi jangan pakai NSAID, tapi pakainya paracetamol, ya. Oke, kasus kedua, ya, ini jelas diare berat, si ibu ini lansia ini beri loperamid, ya, kemudian dehidrasi. Apa yang dilakukan? Lansia secara umum memiliki risiko dehidrasi karena dia susah sekali minum. Lansia itu takut minum karena apa? Kalau dia minum, dia kencing. Ya, sering ke kamar mandi itu bagi lansia menakutkan karena licin lah dan sebagainya. Makanya kalau di lansia punya orang tua lansia, itu kamar mandinya harus ada pegangan gitu ya. Kalau di rumah sakit geriatri itu semuanya ada pegangan. Ya. Nyonya Erna ini mengalami diare berat, ini akan menambah risiko dehidrasinya. Jadi dia sendiri sudah jarang minum, dehidrasi juga, ya, itulah orang tua makanya sering keriput gitu ya karena dehidrasi. Ditambah dia diare berat. So, tindakannya rehidrasi, ya. Paling tidak rehidrasi. Kebutuhan cairan seperti ini, tanda gejala dehidrasi diamati, kembali normal atau tidak. Dan yang paling penting, hentikan konsumsi ramipril, ya. 2 hari paling tidak, ya, maksimal. Ya. Minum ramipril kembali setelah diare sembuh. Kalau tidak sembuh diarenya, kalau tetap dehidrasi, maka bawa ke fasilitas kesehatan yang lebih baik, ya, supaya diinfus intravena, ya. Sebab bila tidak dia akan cenderung akan menjadi gagal ginjal akut. Pasti Anda bingung ya, kok bisa gitu ya. Mari kita lihat penjelasannya, logikanya. Adik-adik, teman-teman saya ajak untuk memahami anatomi fisiologi dan patofisiologi itu dengan logika, ya, dengan logika. Saya paham ya apoteker ini sangat lemah di bidang anatomi fisiologi dan patofisiologi, betul? Betul nggak? Halo? Betul, Betul, Pak. Ya, biasanya begitu ya, karena saya melihat merasakan sekali karena rata-rata teman-teman memahami belajar fisiologi itu pakai hafalan. Makanya jangan dihafalkan, pakai logika. Nanti saya tuntun ya, satu persatu. Kalau dengan saya itu pakai logika itu lebih enak ya. Saya harapkan Anda nanti ini prototipe ya, dengan saya logika, habis itu Anda kembangkan itu, mempelajari sesuatu dengan logika. Baik, kita kembali ke gagal ginjal akut. Di Inggris, 100.000 kematian akibat gagal ginjal akut. 33% kematian tersebut sebetulnya dapat dicegah. 1 dari 5 orang masuk ke UGD itu terdiagnosis gagal ginjal akut. Lebih dari 60% pasien gagal ginjal akut itu diawali dengan di komunitas. Ya. Ingat 33%-nya sepertiganya itu bisa dicegah. 60% ya 2/3-nya itu dari komunitas. Ya, jadi sebetulnya peran apoteker di apotek ini sangat besar untuk bisa mencegah terjadinya gagal ginjal akut. Anak-anak model Amelia ini banyak sekali terjadi.
Ya. Oke, cost-nya tinggi sekali. Oke, mari kita lihat. Ya, mari kita masuk lebih dalam lagi tentang ginjal. Oh, ada azan ya. Kita berhenti sejenak ya untuk melaksanakan sholat asar. Kita lanjut setelah ini. Oke, terima kasih. Stop dulu, share. Yang lain kalau mau melaksanakan sholat silahkan ini sholat dulu ya. 10 menit ya Pak Budi. Ya, 10 sampai 15 menit. 15 menit gitu. Oke.
Tes. Baik. Saya lanjutkan ya. Halo. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Baik, saya lanjut. Oops, sebentar. Belum share screen. Nah, oke. Baik, saya lanjut. Lihat ya. Nah, oke. Baik, teman-teman. Saya lanjutkan. Ini adalah unit terkecil dari ginjal, ya. Ginjal kita besarnya itu satu genggaman tangan ini, ya. Satu genggaman tangan ini adalah besar ginjal kita. Kalau Anda menggenggamkan tangan Anda, itulah besar kira-kira besar ginjal Anda itu segitu itu, ya. Satu genggaman tangan. Satu ginjal ini berisi unit terkecilnya namanya nefron, unit penyaringannya. Nah, nefronnya itu jumlahnya itu 1,3 juta nefron. 1.300.000 nefron, ya. Banyak sekali. 2 ginjal berarti 2.600.000 nefron. Nah, seperti yang sudah sering Anda kenal ya, anatominya ada kapsula Bowman, ya. Ini arteri masuk ya, disebut afferent arteri afferent. Afferent masuk, efferent keluar. Oh, kan nggak usah dihafalin kan? Ya, afferent masuk, ya, mulutnya buka semua, afferent masuk, efferent keluar. Oh, sudah, tak perlu dihafalkan lah, ya. Kemudian, maaf, master pointer, ya. Kemudian pembuluh afferent itu maksudnya yang dari luar ginjal masuk ke dalam nefron gitu ya, lewat afferent masuk, kemudian di dalam kapsul Bowman ini terjadi pembuluh darah itu bentuknya kayak benang ruwet gitu ya, berkelok-kelok gitu ya. Kalau yang dari Bukit Tinggi itu pasti tahu tuh, ada kelok 4 sampai 10 ya, ini banyak sekali kelok-keloknya ini. Nah, di dalam kapsul Bowman ini ada suatu membran penyaring ya, membran penyaring. Jadi ada pembuluh darah masuk, kemudian ada saringan gitu ya, ada tekanan osmotik ya. Karena masuknya pembuluh darah ini, masuknya darah lewat pembuluh darah afferent ini yang memiliki kecepatan tertentu ya, renal plasma flow-nya tertentu ya. Kemudian keluarnya juga flow-nya tertentu. Nah, membran di sini namanya membran basalis ini diameternya sangat kecil, 7 angstrom. Ya, only 7 angstrom, kecil sekali ya. Kecil sekali. Jadi yang bisa lewat itu hanya air dan semua yang terlaut di dalam cairan. Plasma darah itu kan ada protein, albumin, ada air, ada sel-sel. Itu sel sama protein nggak bisa lewat. Yang bisa lewat itu hanya air. Jadi yang tersaring itu hanya air dan semua yang terlarut dalam air, dalam cairan tadi, dalam airnya, larutannya. Oke, saya fokus di sini ya, fokus di glomerulus karena kita kaitannya dengan fungsi ginjal dalam memproduksi urin. Oh ya, saya lupa sampaikan juga saringan yang ada di area ini kapsul Bowman ini ketika direntangkan gitu ya, dibuka gitu ya, itu luasnya itu sekitar 0,8 meter persegi ya, hampir 1 meter ya, 0,8 meter persegi. Anda bisa bayangkan 0,8 meter persegi dikalikan sejumlah 1.300.000 nefron, maka satu ginjal itu ya, area saringannya 0,8 meter persegi kali 1,3 juta nefron. Kalau Anda hitung kalkulator itu sekitar 1.040.000. Jadi 1.040.000 meter persegi. Ya, sekitar 10,4 hektar. Artinya apa? Satu ginjal kita ini ya, area saringannya 96 kali lapangan sepak bola luasnya. Satu ginjal dalam satu yang bentuknya satu genggam ini. Ya, kalau sudah seperti ini, Masya Allah, Tuhan menciptakan manusia itu dengan sesempurna-sempurnanya ciptaan. Ya, maha besar Allah. Ya. Tidak ada area saringan yang besar, yang buatan manusia, yang bisa compact sebesar ginjal segini. Ya. Adapun mesin hemodialisa kan gede banget tuh, nggak bisa dimasukin ke tubuh kita kan.
Nah, itu luar biasa. Makanya apa namanya? Saya heran kalau orang berilmu kok ateis tuh sangat mengherankan. Baik, saya fokus di sini ya. Fokus di glomerulus. Kalau glomerulus ini tadi ya, ada aliran darah masuk, kemudian masuk ke glomerulus, terus ini keluar ke eferen ya. Berarti bisa dong saya bikin suatu skema ya, arteri aferen, ya, aferen masuk, ini glomerulus ya. Kemudian ini eferen keluar. Nah, ada yang sebagian masuk ke saringan ya, ultrafiltrat. Ya, hasil penyaringan itu yang kecil sekali tadi 7 angstrom tadi, ini menjadi ultrafiltrat. Ya, filtrat yang ultra ya. Karena sedikit sekali, maksud saya molekul yang bisa lewat kecil sekali. Ya, ini saya buat skema seperti ini, saya besarkan. Nah, begini. Nah, ini mari kita berlogika, main game, ya, main game. Ketika ada aliran darah, ya, renal plasma flow, ya, dari luar ginjal masuk ke dalam ginjal, ya, masuk ke dalam ginjal, masuk ke arteri aferen. Kecepatannya 650 ml per menit, ya. Nah, masuk itu 650 ml per menit, keluar ya, keluar eferen, keluar 525 ya. Masuk 650, keluar 525 ya. Ini disebabkan karena apa? Karena debitnya ini karena besarnya pembuluh darah ini. Beda ya antara aferen sama eferen. Aferen lebih besar penampangnya. Penampang pembuluh darahnya lebih besar daripada eferen. Eferen lebih kecil, ya, sehingga yang masuk lewat apa namanya aferen dan eferen itu akan berubah. Masuknya 650 ml tiap menitnya, keluarnya 525. Selisihnya kemana kalau begitu? Selisihnya kemana? 650 dikurangi 525 itu selisih berapa itu? 125 ml. Betul? Halo, Mas Ari, selisihnya kemana Mas Ari? Masuk 650, ini ibaratnya misalnya sungai atau selang gitu ya, selang besar, masuk 650 meter, ini yang keluarnya selangnya lebih kecil, 525. Selisihnya kemana dong? Mas Ari bisa jawab? Ayo, kita main logika. Ari. Atau siapapun lah yang bisa jawab. Soalnya kayaknya raise hand tuh. Oh, malah nggak jadi itu. Mau jawab? Silakan. Siapa yang bisa jawab? Masuk 650, keluar 525. Selisihnya ada 125 kemana? Tubulus proksimal. Betul, ya betul. Cerdas sekali. Nih, masuk ke tubulus proksimal. Inilah yang menjadi ultrafiltrat. Inilah yang menjadi GFR. Glomerular filtration rate, laju filtrasi glomerulus. Ini yang jadi kencing kita ini. Maksud ya? Sederhana kan? Jadi untuk menjadikan kencing dibutuhkan aliran masuk sebanyak 650 ml per menit. Ya. Kemudian pembuluh darah ini mengecil di eferen sehingga keluarnya lebih kecil daripada yang di sana. Yang aferen. Sampai di sini paham ya? Teman-teman semuanya ya? Siapa yang bisa menghasilkan 650 di sini? Ya, satu-satunya yang bisa menghasilkan tekanan aliran sebesar itu jantung. Nah, jadi masuk kan logikanya ya. Kalau begitu Pak, kalau gagal jantung berarti bisa juga kan gagal ginjal kan? Sebab tidak bisa mengalirkan 650. Betul nggak? Logika saya ini. Betul, Pak. Betul, Pak. Ya. Mari kita lihat apa namanya yang satu hal yang lain. Nah, saya yakin sering minum kopi ya. Ketika Anda belajar dan sebagainya sering minum kopi. Kopi ini mengandung kafein, ya. Kafein. Ya, ini saya agak teriak-teriak karena di luar hujan deras ini ya. Kopi mengandung kafein. Kafein ini adalah zat yang bisa menyebabkan vasokonstriksi. Tapi hanya eferen saja yang konstriksi. Eferennya konstriksi. Akibatnya apa? Yang tadinya eferen ini diameternya debitnya bisa 525 ml per menit. Karena vasokonstriksi ya, menyempit, maka menjadi 500. So,
kalau kita setelah minum kopi itu masuk aliran darah tetap 650 ya. Kemudian yang keluar 500, berarti yang kesaring berapa nih? Berapa yang kesaring? 125. 650, 500. 150. 150. Ya. Kan tadi GFR 125. 150. Iya. Betul nggak kalau Anda minum kopi, kalau kita minum kopi, kencing kita menjadi lebih banyak? Betul, Pak. Itulah. Betul, Pak. Itu logikanya. Karena kafein, ya, kafein itu menyebabkan vasokonstriksi eferen saja. Sudah mulai paham logikanya? Sudah ya? Pak. Oke. Mas Arief sudah paham? Halo. Halo, ya Pak. Paham ya? Ya. Oke. Suara saya bisa diterima baik nggak ini, keterangan-keterangan saya ini? Baik, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke ya, saya lanjut ya. Saya lanjut lagi. Nah ini, kita logikanya gini. Kita main-main lagi. Main game lagi. Tadi harusnya masuknya 650 ya. 650. Nah ini misalnya suatu ketika ada kejadian yang bisa menurunkan aliran darah ke aferen. Aferennya turun dari 650 menjadi 600. Misalnya kasus diare. Nah, diare menyebabkan dehidrasi, ya, atau kurang minum kayak anak Amelia tadi, menyebabkan dehidrasi. Nah, ketika dehidrasi, kita kan kekurangan cairan. Jantung mau pompa, nggak ada yang dipompa, bukan? Akhirnya apa? Aliran darahnya turun. Tidak 650, tapi 600. Ya, 600, keluarnya tetap 525. Selisihnya berapa? 75. Ya. Jadi betul logikanya ketika kita dehidrasi, ya, dehidrasi menyebabkan alirannya kurang dari 650. Maka kita akan kencingnya sedikit. Masuk logikanya? Masuk, Pak. Oke. Yang lainnya, ada juga suatu gangguan yang menyebabkan masuk aliran aferen ini turun. Ya, tidak 650 tapi 600, misalnya gangguan hemodinamik jantung. Pada CHF misalnya. Ya, CHF. Nah, ini CHF ini kan yang bikin aliran 650 kan jantung tadi ya, tiba-tiba jantungnya gagal, tidak bisa menghasilkan 650, ya, terjadi capek jantungnya sehingga berkurang, katakanlah 600 misalnya, sama saja, ya, gagal jantung akhirnya apa, akan menyebabkan saringan, ya, ultraviolet yang ke tubuh proksimal menjadi turun juga. Jadi gagal jantung ujung-ujungnya gagal ginjal, tapi gagal ginjal akut, ya, karena ketika jantungnya diperbaiki, hemodinamiknya disembuhkan, pompanya, maka ginjal dapat menghasilkan urin kembali. Maksud ya? Halo, sudah masuk? Pak. Masuk logikanya? Oke. Saya coba agak pelan-pelan di sini karena ini pelajaran logika, jadi Anda harus paham, ya. Anda seorang apoteker harus memahami benar. Baik. Satu lagi keterangan yang ingin saya berikan kepada Anda. Masih banyak, Ding, ya. Prostaglandin. Nah, ini teman-teman semuanya. Ternyata yang mengatur vasokonstriksi dan vasodilatasi aferen, vasokonstriksi vasodilatasi eferen itu adalah suatu zat dalam tubuh kita yang bernama prostaglandin. Nah, makanya obat yang menghambat produksi prostaglandin, apa contohnya?
Ains. Ya, Ains, NSAID, ya, itu pasti akan bersifat nefrotoksis. Kasus kita tadi kan ya? Iya, kasus Amelia tadi kan? Masuk ya? Sudah mulai lihat benang merahnya ya? Terlihat ya benang merahnya ya? Ini, ya. Vasokonstriktor afferent, ya, itu prostaglandin. NSAID itu tidak langsung, dia hanya menghambat produksi prostaglandin sehingga ini tidak bisa vasodilatasi. Akhirnya dia menyebabkan vasokonstriksi, ya. Kemudian ini lihat kontras media. Kontras media itu disebutkan di sini direct vasokonstriktor. Jadi kontras media secara langsung bisa menyebabkan vasokonstriksi dari afferent. Akhirnya apa? Terjadi gagal ginjal akut. Inilah sebabnya para apoteker ya di ruangan gitu ya. Saya biasanya kalau ada pasien mau CT scan misalnya atau foto MRI misalnya pakai kontras, saya langsung lihat, saya buka file kalau kita kan sudah electronic file ya, medical record. Saya buka hasil lab kreatininnya ya. Memburuk apa tidak. Kalau kreatininnya lagi tinggi, kreatinin serumnya tinggi, nah saya ingatkan dokternya, Pak dokter, ini kreatininnya lagi tinggi nih, ya, bener nih mau CT scan pakai kontras, gitu ya, gitu. Soalnya sekian, nanti jangan-jangan nanti nefrotoksis, gitu. Ya, sekarang dokter sudah familiar ya, karena kita sosialisasikan terus bahwa kalau kontras media cek kreatinin serumnya. Kalau meningkat berarti harus hati-hati. Ya. Kalau bisa dipilih yang tidak pakai kontras, gambarnya bisa bagus nggak? Ya. Kalau nggak bisa bagus, pakai kontras tapi yang sedikit menyebabkan vasokonstriksi afferent. Ada satu lagi yang saya berikan informasi kepada Anda. ACE inhibitor, ya. ACE inhibitor itu dapat menyebabkan vasodilatasi. Ya, efferentnya itu vasodilatasi. Jadi efferentnya akan naik, sama saja. Apakah ini yang turun atau ini yang naik, ya aliran darahnya, ya karena vasodilatasi, maka kedua-duanya akan menyebabkan produksi urin turun, gitu ya. Lupa kalau begitu ACE inhibitor nefrotoksis ya? Enggak. Vasodilator itu rata-rata renoprotektif. Tapi ketika ini vasodilator, efferent, tapi diimbangi dengan adanya interaksi dengan penurunan 650 ini, ya misalnya dehidrasi, nah itu akan menjadi berbahaya. Ini problemnya di sini, ya kita harus bisa mengedukasi. Jadi pada dua kasus tadi ya, Amelia maupun Nyonya Erna, dua-duanya ada interaksi antara berkurangnya aliran darah masuk dengan obat-obatan yang diminum oleh pasien, gitu ya. Kalau tidak ada interaksi mungkin tidak ada masalah, ya. Tapi permasalahannya lagi ada interaksi, ya. Nih lihat, edukasi apoteker di komunitas, kita harus bisa mengedukasi ini pasien ini. Kalau datang mencari obat OTC misalnya untuk penyakit-penyakit ringan yang ada risiko gagal ginjal akut, dehidrasi misalnya ya. Apakah itu muntah atau diare, ya, atau demam, ya. Hentikan obat-obat yang sifatnya nefrotoksis dan mengganggu hemodinamik ginjal paling tidak 48 jam. Apa itu? ACE inhibitor, ARB, ya. Nah, ini kalau ngomong sama pasien kan gampang nih. Ibu minum obat ini enggak, ACE inhibitor. Apa ya? Itu loh yang pakai pril. Nah, gitu ya. ARB, sartan, gitu ya. Atau NSAID, painkiller ya, penghilang nyeri. Atau metformin. Metformin itu dapat menyebabkan asidosis laktat ketika dehidrasi. Nah, ini harus dihentikan juga. Oke, ada pertanyaan untuk gagal ginjal akut. Sudah paham apa belum ini? Sebelum saya masuk ke gagal ginjal kronis. Any question? Jadi ada interaksi antara dua hal tadi, ya. Ada interaksi antara dua hal tadi. Ada interaksi antara
ini dehidrasi, ya kan? Dehidrasi dengan ACE inhibitor. Dehidrasi itu sudah menyebabkan ini turun, ya. ACE inhibitor, vasodilator ini naik, ya. Anda bisa hitung sendiri, misalnya turun dari 600, ini naik menjadi 550, kan selisihnya tinggal 50 juga, 50 ml per menit, turun produksi urinnya, ya. Itu sangat berbahaya, ya, karena dia menyebabkan gagal ginjal akut. Ada pertanyaan? Question? Halo? Pada ngantuk apa ya? Halo? Ada pertanyaan? Any question? Mas Hussein? Oh, belum ada Pak. Mau tanya? Belum ada Pak. Belum ada. Oke, ya sudah. Kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Belum. Sebetulnya saya jelaskan ini, Anda paham nggak ini, teman-teman ini? Paham nggak ini? Saya khawatirnya saya jelaskan berbuih-buih nggak paham. Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Yang lainnya? Ingin bertanya Pak. Silakan. Mas Adit ya, silakan. Ya Pak. Tadi kan kalau misalkan diare itu terjadi penurunan appearance-nya ya Pak. Ini, ya. Ini kan? Tapi terus kalau misalkan Halo? itu dapat meningkatkan laju darah di appearance-nya. Halo? Nggak jelas, Mas. Halo? Appearance-nya. Halo? Keputus-putus, Mas. Iya. Mungkin bisa nulis di chat, Mas. Halo? Mas Adit? Halo? Halo? Oke, sambil nunggu Mas Adit nulis di chat, Mbak Diana mau tanya? Mbak Diana Falsa? Ini Mbak Diana sayang sekali sama bapak ibunya ya. Foto ininya bapak ibunya. Halo? Sudah? Mas Adit sudah menulis di chat? Oke, sambil Pak, menunggu. saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Siapa ini? Arif. Untuk terkait perhitungan menggunakan koker Google tadi kan misalnya dipengaruhi ada seperti apa kalau nggak salah itu amputasi tadi ya Pak. Ya. Berarti misalnya tidak ada faktor yang mempengaruhi itu koker Google masih bisa digunakan Pak. Masih bisa digunakan. Ya. Masih bisa digunakan. Berarti tergantung ada faktor yang mempengaruhi atau tidak gitu misalnya. Betul. Amputasi Itu kan tadi. kelemahan dari rumus Crocroft and Gold. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut dulu ya. Yang kayaknya Mas Arif sudah kepengen tanya tentang chronic kidney disease. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut saja. Chronic kidney disease. Oke, sampai sini ya. Stop it. Oke. Nah, share screen. Oke, tadi sampai sini ya. Oke, saya lanjut untuk kasus ketiga. Ya, kasus ketiga ini yang kayaknya keburu-buru ke sini nih, teman-teman. Tidak apa-apa. Tuan Koko ini terjadi chronic kidney disease, ya. Teman-teman semuanya, tadi ini definisi sudah saya sampaikan. Ya, definisi sudah saya sampaikan. Kemudian ini
etiologi atau penyebab kasus baru, ya, kasus baru dari end-stage kidney disease. Maksudnya kalau di bawah 5% clearance-nya atau GFR-nya di bawah 5% yang sudah butuh renal replacement terapi atau HD, hemodialisa atau peritoneal dialisis. Jadi ada kasus baru HD, ya 40%-nya disumbangkan dari pasien DM yang tak terkontrol. 25% dari pasien hipertensi yang tidak terkontrol. Sisanya 10% glomerulonefritis dan sisanya yang lain penyakit lain-lain, ya. Lain-lain. Tapi komposisi tertinggi disumbangkan oleh pasien diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Ini sering sekali, ya teman-teman semuanya, menjadi faktor yang menyebabkan pasien-pasien DM, pasien-pasien hipertensi tidak patuh minum obat karena takut. Saya kalau minum obat terus seumur hidup nanti ginjalnya rusak. Padahal kalau DM-nya tidak terkontrol, ginjalnya akan rusak juga karena ini lihat ini 40%. Ya, penyumbang pasien HD baru itu dari diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Ya, 40% itu banyak loh. Lebih dari sepertiganya loh, ya 1/4-nya 25% dari hipertensi yang tidak terkontrol. Itu juga banyak itu, 25 dari 100, ya cukup tinggi. Ini edukasi yang harus kita berikan kepada pasien supaya kalau ibu patuh, kadar gula darah terkontrol, malah justru akan menyelamatkan ginjal ibu dibandingkan dengan tak terkontrol karena 40% disumbangkan oleh diabetes mellitus. Ya, gagal ginjal yang butuh HD. Ini kelompok yang rentan, ya selalu saja usia lanjut, ya pediatrik, ya bayi-bayi berat badan lahirnya rendah, ya. Yang langsung ada DM tadi ya, 40% DM, 25% hipertensi, autoimun 10% dan sebagainya. Ya. Penyebab progresivitas CKD itu hiperglikemi, peningkatan tekanan darah, protein urin, merokok, itu juga menyebabkan progresivitasnya semakin cepat. Oke, evaluasi fungsi ginjal selain serum kreatinin, laju EGFR, laju filtrasi glomerulus lurus, juga albumin urea. Jadi di urin kalau ada albumin jelas ada yang rusak. Ya, kan tadi ya protein nggak bisa nembus kan 7 angstrom kecil sekali. Ya, diameter 7 angstrom diameter saringannya. Oke, komplikasi CKD yang khas tadi dengan anemia pasti, ya, karena tadi eritropoietin faktor tadi, ya. Elektrolit, kalium, hiperkalemia itu khas sekali pada CKD. Ya. Kemudian keseimbangan asam basa biasanya asidosis metabolik, ya. Kemudian abnormalitas, ya, metabolisme mineral. Ada hiperfosfatemia, ya. Kalau fosfat itu tinggi, suaminya fosfat itu kalsium. Maka kalau fosfatnya tinggi, maka kalsium tidak dapat kebagian kalsium kan, lebih banyak ceweknya daripada cowoknya. Maka dia akan mengambil kalsium dari tulang, ya, lewat hormon paratiroid. Hormon paratiroid itu hormon yang bisa mengambil kalsium dari cadangan kalsium di tulang dan gigi. Ya, itulah sebabnya pada pasien-pasien CKD sering terjadi osteoporosis. Baik, bagaimana manajemen atau memonitor CKD? Keseimbangan cairannya dijaga, ya, input output harus seimbang. Keseimbangan elektrolitnya, ya, koreksi hiperkalemia dengan insulin dan dextrose. Ya, jadi insulin itu bisa memasukkan gula, ya, sehingga kadar kaliumnya turun. Kemudian keseimbangan asam basa juga dikoreksi. Anemia harus dimanajemen dengan erythropoietin stimulating agent, ya, dengan hormon erythropoietin, epoietin. Ya. Renal replacement terapi bisa hemodialisis, bisa peritoneal dialisis. Nah, indikasinya apa? Indikasi hemodialisis AIUEO, ya. A asidosis, I intoksikasi, terjadi uremia, ya, kemudian elektrolit imbalance dan overload cairan tubuh. Itu sudah harus di HD, ya, atau di renal replacement terapi.
Untuk apoteker perannya apa? Nah ini, apoteker pada CKD ya harus bisa memonitor parameter terapi CKD-nya. Ya, CKD itu biasanya ada anemia, ya anemia terpantau tidak, gitu ya. Kemudian obat-obat yang lain penggunaannya. Bila perlu lakukan individualisasi dosis. Nah ini kasus yang ketiga itu individualisasi dosis. Bila terjadi atau menjalani HD renal replacement therapy, maka pertimbangkan obat-obat yang bisa lewat saringan dialisisnya. Jadi dialiser itu ada banyak jenis ya. Jenis yang diameternya besar sama yang kecil gitu ya. Nah, tinggal obat kita ini bisa lewat dialisis enggak? Kalau terdialisis ya, ngapain diberikan sebelum dialisis sebelum hemodialisa? Aslinya setelah hemodialisa dong, apalagi antibiotik gitu ya. Daftarnya ada itu. Ya, ada nanti saya bagi juga daftarnya. Ya, daftar obat-obat apa nanti bisa terdialisis atau tidak. Kalau obat itu terdialisis dan itu dibutuhkan, maka diberikannya setelah hemodialisa berlangsung baru diberikan. Ya, tidak sebelumnya. Kalau sebelumnya kan pasti habis nih, obat itu terdialisis. Ya. Nah, ini yang mulai masuk ya. Syarat obat apa yang dihitung adjustment dosisnya? Tidak semua obat dihitung. Yang dihitung adalah obat yang memiliki dua syarat ini. Satu, fraksi obat terekspresikan melalui ginjal dalam keadaan utuh. Fraction excretion unchanged. Ya, jadi unchanged. FEU itu singkatannya fraksi obat yang terekspresikan dalam keadaan utuh. Unchanged. Excreted unchanged. Fraction excreted unchanged. Yang dikeluarkan dalam keadaan utuh. Harus lebih dari 50%. Ya, jadi syaratnya FEU lebih dari 50%. Kemudian obat tersebut nefrotoksis atau toksis pada organ lain. Ya, kemudian step berikutnya hitung eGFR dengan rumus atau aplikasi. Kemudian berikutnya hitung estimasi obat yang dibutuhkan. Saya ingin mengenalkan kepada Anda rumus ini. Ya, saya tidak tahu nih kalau di kampus Anda diajari ngitung adjustment dosis pakai rumus apa itu, Mas, Mbak, teman-teman? Pakai yang semak-semak itu ya? Halo? Farmakopnya yang semak sebagai apa gitu ya? Itu susah nyarinya. Nyari maksud saya, nyari parameternya di literatur. Nah, saya menganjurkan yang praktis pakai rumus Rowland-Tosser. Itu praktis. Ya. Karena komponennya mudah diperoleh. Ya. Ada semua di clinical drug data itu ada. Komplit. Kemudian di DIH, Drug Information Handbook, itu lengkap sekali. Ya. Yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke rumus. Dosis rate renal failure ini ya adalah dosis normal, maksudnya dosis yang diberikan oleh dokternya pada saat awal tadi dalam kondisi normal, dikalikan suatu faktor. Faktor itu diperoleh dari 1 dikurangi FEU, fraksi terekspresikan di urin dalam keadaan utuh. Nanti kan biasanya dalam persen. Nah, persen itu diubah menjadi desimal 0, sekian. Nah, gitu ya. 1 dikurangi FEU, ya, ditambah FEU kali RF. RF itu apa? Derajat renal failure. Ya. Extent of renal failure. Ngitungnya gimana? Clearance-nya pasien ya dibagi dengan clearance ideal 120 meter per menit. Maka ketemu RF. Gitu ya. Langsung ke contoh ya. Ini ada lisinopril, ada spironolactone ya, letonal, metformin, ada Neurodex, ada paracetamol, ada furosemide. Nah, ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya penyesuaian dosis atau intervalnya, hitung estimasi GFR, eGFR-nya hitung. Ya. Kemudian poin keduanya hitung penyesuaian dosisnya. Nah, mari kita masuk ke masing-masing. Datanya seperti ini. Nah, saya menghitung ini clearance-nya. Ya, saya pakai ini contohnya ya, contohnya ini saya pakai aktual body weight ya, karena ideal body weight-nya 47 ya, harusnya si bapak ini berat badannya 47 tapi dia kurang hanya 40 kg.
Ya, pasti dia kurus. Nah, kalau kurus ya pakai ABW aja. Yang sangat mudah. Ya, 140 dikurangi 73 kali ABW 40, kemudian dibagi 2,59 kali 72. Ya. 72 itu PM-nya dari PM dari kerat ini. Ya. Oke, ketemulah 14,37. Pak, boleh pakai aplikasi? Boleh. Aplikasi di Medscape ya. Saya anjurkan Anda punya ini ya, gadget Anda Anda isi dengan Medscape ya, karena gratisan lumayan ya. Dari Medscape ini contoh ya, Medscape ya, ada kalkulator ya. Renal gitu ya, klik aja, kemudian creatinine clearance, klik aja, selesai. Ya, jadi boleh pakai ini boleh. Terus kemudian dimasukkan, akan kebuka kan ini. Nah, kita klik laki apa perempuan. Kalau ini kasus kita ini laki. Ya. Kemudian umurnya 73 tahun, serum kreatinnya sekian. Saya ambil yang sudah mulai 2,5 itu sudah mulai merata. Ya. 2,57, 2,5 itu saya ambil yang itu. Ya. Berat badannya berapa? Masukkan. Klik langsung keluar 14,37. Sama aja kan? Lebih cepat malah. Ya. Boleh pakai aplikasi, tidak ada masalah. Nah, sekarang masuk kita ke apa yang mau disesuaikan, obat apa yang mau disesuaikan dosisnya. Ya, step yang berikutnya nih. Nah, menghitung estimasi, ya, terus kemudian estimasi GWR, terus kemudian hitung penyesuaian dosis. Jadi kita harus pilih obat mana yang mau kita hitung. Dan ingat, tidak semua obat dihitung karena FEU-nya. Ya. Nah, ini FEU-nya dari masing-masing obat ini. Saya ngambil dari DIH, ya, Drug Information Handbook. Ya. Interpril, lisinopril 95%. Dihitung nggak ini? Dihitung nggak? Dihitung adjustment dosis nggak? Tidak, Pak. Dihitung, kan lebih dari 50% tuh. Ini FEU-nya lebih dari 60%. Ini FEU-nya 95%. Harus dihitung. Ya. Yang tidak usah dihitung itu yang spironolakton karena dia kurang dari 50%. Parastamol itu dia diestresikan hampir semuanya lewat hepar terus masuk ke empedu ke feses. Ya. Furosemid ini juga harus dihitung. Mudeng. Jadi yang dihitung adalah yang fraksi terekstresikan di dalam urin lebih dari 50%. Oke. Paham ya? Jadi yang tidak dihitung adalah spironolakton dan parastamol. Gimana? Perlu diulang? Mudeng? Halo? Oh ini ya. Nah, ini. Nah, ini harusnya di sini. Nah, kita masukkan aja. Tadi 14,37 per 120. Berarti derajat renal failure-nya 0,1197. Dosis renal failure 80 kali 1 dikurangi 0,95. Karena tadi 95% terekspresikan. Ya, dalam keadaan utuh. Nah, terus kemudian ditambah. Ini jangan lupa ini tambah ya. Tambah FEU-nya tadi 0,95, 95% tadi ya. Terus dikalikan dengan derajat renal failure. Derajat renal failure-nya berapa? 14,37 bagi 120. 0,1197. Dan langsung dihitung ketemu konstantanya. Nah, ini konstantanya. 80 kali ini. Ketemu 13,10 miligram. Jadi kalau mau satu kali ya, satu hari sekali, maka dosisnya harus ditarik turun menjadi 13,10 miligram minumnya. Oke, ada pertanyaan? Ini mudah. Kalau mau dijadikan interval tinggal 80, bukan dikali tapi dibagi dengan ini. Nah, itu satuannya hari. Nah, saya kemarin hitung sampai ketemunya 20 hari.
19, sekian dari 20 hari. Jadi kalau mau dokternya minta 80 mg tetap diberikan dikasih selisih. Tidak 1 kali sehari tapi 20 hari sekali baru diminum. Oke? Ini saya ulangi lagi rumus Solon-Torsnernya. Nah, teman-teman, kalau Anda sudah ada Anda punya literatur yang secondary literatur ya, yang DIH atau apalah ya. Ini langsung aja cari ini, lisinopril. Nah, ketemu, diklik ini, keluar ini. Ketika clearance kreatinnya sekian, maka dosisnya sebaiknya sekian. Inisial untuk permulaan. Sekian, maka sekian. Ya, pakai ini aja. Ya, kalau sudah daripada kita ngitung, pokoknya ngitungnya sampai clearance kreatinin gitu ya. Ketemu clearance kreatinin, terus langsung masukkan aja. Oh, ada datanya nih. Kalau di atas 30 maka dosis mulanya sekian per hari. Pakai ini aja mudah. Sama aja. Ya, Anda pakai apapun juga tidak ada masalah. Ya, yang penting Anda bisa memberi saran kepada dokter, Pak dokter, ini dosisnya harus dikurangi. Berapa dikuranginya? Sebentar saya hitung. Nah, atau dihitung dulu ya, ini harus dikurangi. Berapa? Sekian, pakai rumusnya ini Pak dokter. Dia akan turunkan. Oke, ada pertanyaan? Jadi tidak usah dihitung semuanya, satu ya. Yang dihitung hanya yang FeU-nya harus lebih dari 50%, serta dia nefrotoksis atau toksis pada organ lain. Itu aja syaratnya 2. Ada pertanyaan? Question? Halo? Any question? Ada pertanyaan? Saya Pak. Silakan. Mohon maaf Pak, yang untuk yang slide sebelumnya tadi yang penyesuaian dosis. Ini? Yang diperhitung, iya, yang ini Pak. Ya. Gimana? Tadi kayaknya masalah jaringan di tempat saya Pak, jadi ini saya agak tertinggal. Gimana tadi Pak kalau yang untuk penyesuaian dosisnya yang 13,1 mg ini untuk 1 kali pemberian kan Pak? Ya, ini tadinya 1 kali 80 mg. Terus sekarang adjustment dosisnya dari diberikan 1 kali 13 mg. Ya. Terus tadi kayaknya Bapak sempat singgung yang masalah kalau seandainya dokternya tetap kekeh mau memberikan 80 mg. Tadi kayaknya sempat disampaikan Pak bahwa diberi interval. Tapi tadi saya tertinggalnya gimana ya Pak cara hitung untuk penentuan interval waktunya itu Pak? Ya, ini konstanta ini tidak dikalikan, tapi dibagi. Ya, 80 dibagi konstanta ini. Gitu Mas. 80 dibagi, jadi dikalikan seper ini. Halo? Masuk ya? 80 dibagi dengan 0,05 tambah 0,1138. Nah, ini kan berarti menjadi 0,1638. Ya, berarti ini 80 dibagi 0,1638. Begitu, Mbak. Oke. Ya, baik, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, obat yang lain tolong Anda hitung sendiri ya. Disesuaikan ya. Ini latihannya seperti itu. Ya, nanti ujian saya latihan soal aja. Ya. Oke. Bila tidak ada pertanyaan, ini sudah mau jam 16 ya, tapi saya tadi mulainya kan agak terlambat ya. Jadi masih ada tambahan waktu 15 menit kali ya. 15-20 menit. Pak, izin bertanya boleh Pak? Oh, silakan. Iya, mau tanya Pak, tadi kan ACI sama ARB itu menyebabkan vasodilatasi ya Pak ya? Ada Efren. Vasodilatasi Efren. Iya Pak, terus gimana cara, kan ada yang obat off label yang dari ACI atau ARB itu yang fungsinya untuk protein urea Pak ya? Cara membedakan itu obat buat yang tujuannya off label atau yang tidak boleh digunakan itu bagaimana Pak? Begini.
saya yang saya jelaskan tadi ya, apa namanya? Ini ya. S inhibitor ini ya menyebabkan, nah ini kan kelihatan ya. Nggih, Pak. Ya, yang saya sampaikan tadi, ketika akut kidney injury, ya, gagal ginjal akut, ya, itu adalah kasus 1 dan kasus 2. Kasus 1 dan kasus 2 itu terjadi, ya, terjadi akibat ada interaksi antara obat yang menyebabkan vasodilatasi ini, ya, dengan dehidrasi. Jadi yang saya ingin menjelaskan, ketika ada interaksi dua kondisi, dehidrasi menyebabkan ini 650-nya berkurang. Kemudian vasodilatasi menyebabkan ini bertambah. Ketika aliran masuk berkurang, aliran keluarnya bertambah, maka GFR pasti turun. Akan menyebabkan gagal ginjal, tapi gagal ginjalnya akut. Gitu ya. Nefronnya nggak rusak, hanya fungsinya yang tidak berhasil menghasilkan 125 tadi. Maksud ya. Sehingga langkah kita apa? Hentikan dulu menggunakan S inhibitor atau ARP. Nggak usah diganti-ganti, hentikan aja. Ya. Maksimal 2 hari sampai dehidrasinya sembuh. Hentikan aja. 2 hari sampai dehidrasinya sembuh. Ya. Kalau pakai NSAID hentikan dulu 2 hari. Nggak perlu diganti yang lain nggak perlu. Ya, ini cuman permasalahannya hanya karena ada interaksi ya antara kondisi dehidrasi tadi. Ketika dehidrasinya sembuh, habis itu minum lagi tidak masalah. Ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi gagal ginjal akut. Ya, 60% disumbangkan dari komunitas dan 33% bisa disembuhkan, bisa dicegah. Apoteker harusnya bisa mencegah di apotek, gitu loh, Mbak. Ngaten nggih? Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Kalau keduanya S inhibitor dan ARB itu sama, dia mencegah proteinuri, ya. Albumin uri. Bagus malahan, dia renoprotektif memang. Cuman permasalahannya si Ibu Erna ini ya, kasus yang kedua tadi, ya. Dia minum obat pril tadi, pas dia saat itu mengalami diare dan dehidrasi lagi. Ya, dehidrasi plus vasodilator eferen itu berbahaya gitu loh. Nggih, Pak. Paham ya? Nggih. Ya, jadi tidak perlu diganti obatnya, enggak. Ini kasusnya hanya sederhana kok. Ada interaksi antara dua kondisi. Salah satu dihilangkan. Ya. Hentikan dulu, sembuhkan ini rehidrasi. Nah, begitu. Karena kita akut kidney injury itu apoteker loh di perifer bisa menyelamatkan loh. Ya, benar. Kalau Anda tahu, oh ini hentikan dulu Bu pilnya, ramiprilnya. Sampai Ibu sembuh dulu diarenya. Ini malah bisa Anda home care nih. Bisa home care. Nah, kalau Anda di apotek, praktek di apotek. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Pertanyaan? Question? Pak, untuk yang hasil tadi yang dibagi, yang pemberian interval, itu untuk pemberian dosisnya bagaimana, Pak? Bagaimana nih, Pak? Soalnya tadi kan ketemu 488 hasilnya tadi. Ya, 488, terus dibagi 20, berarti hari 4. Ya? 24. Oh. Berapa itu? Berapa itu? 40 hari. 20 hari. 20 ya? 24,4, Pak. Ya, berarti 24 hari. Berarti berapa minggu tuh? 80 hari diberikannya sekian minggu gitu. Sekian minggu sekali. Miligramnya berapa? Gitu. Berarti sehari dikasih 24,4 berarti, Pak? Bukan, gitu. 80 mg, nanti dikasihnya lagi 24 hari lagi, baru dikasih 80 mg lagi. Kan interval. Iya, Pak. Iya. Intervalnya yang ditambah. Oke. Paham ya? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ini sudah ya. Sudah hampir selesai. Bu Nunu masih on nggak ya? Bu Nunu?
Halo? Oh, Bu Nunu sudah live ya. Oke, teman-teman, jadi kalau begitu kita sementara ini sudah jam 16 lebih ya, kita sampai 16 tadi. Saya pikir kita lanjutkan besok lagi ya, karena untuk materi ini yang ginjal sudah selesai. Oh ini ada, oh sorry ada pertanyaan nih, Adit PP. Jika pasien sedang menderita dehidrasi dan pasien juga mengkonsumsi ACII, jika diimbangi dengan minum kopi, bagaimana Pak? Waduh, itu bukan solusi Mas Ari ya. Ini bukan solusi ini ya. Wah ini kan vasodilatasi terus dikasih kopi. Apa namanya? Ini cerdas sekali nih Mas Ari ini ya. Biar vasokonstriksi dikasih kopi. Tapi kan efeknya kan tidak serta-merta seperti itu ya, karena kafein kan banyak, kopi itu banyak sekali zat yang terlarut ya, yang mungkin juga tidak baik untuk yang lain, tekanan darah meningkat dan sebagainya ya, karena dia bisa meningkatkan adrenalin ya. Itu bukan solusi ya, mendingan tadi hentikan dulu ACE inhibitornya ya, 2 hari aja deh sambil diperbaiki dehidrasinya ya, direhidrasi dulu. Begitu ya Mas Ari ya. Mas Ari, Mas Adit PP. Halo Mas Adit. Iya Pak, ini dari terima kasih Pak. Ya begitu ya, jadi bukan terus serta-merta diminum kopi ya, tidak, karena kofein sendiri punya efek yang lain ya, yang mungkin akan berbahaya, tekanan darah meningkat karena adrenalinnya tadi. Oke, saya kira ada lagi nggak nih pertanyaan nih? Mumpung ada sedikit waktu nih, 5 menit lagi nih. Pak, mau nanya lagi yang tadi, yang 20 itu dari mana nggih Pak? Yang 28, 488 dibagi 20 itu. 488 tadi ya, kan ketemu 488 ya. Dibaginya kan 24 jam. Dibagi 24. Iya, 24 kan hari kan, 1 hari kan? Iya. Jam. Gila. Jam. Dibagi 24 kan ketemu berapa hari? Berapa hari sekali dia minum? Nggih, Pak. Nah. Oke. Ada lagi? Ini Arif Prabowo sama Bagas Kertapati ini satu kos ya? 4 orang Pak. Sama Adit sama Sofyan. Oh, sama Adit ya, sama Sofyan. Oh, satu kos ya? Nggih Pak. Iya Pak. Satu kamar 4 orang. Satu kamar 4 orang. Waduh. Itu pakainya laptop apa pakai HP tuh? Kalau HP kecil banget itu. Pakai laptop sih Pak. Oh, laptop ya. Layar lebar, enggak? Oke, ada lagi pertanyaan? 3 menit. Masih ada yang mau tanya? Itu Mbak Ananda Puspita yang berkacamata hitam itu. Oke, Pak. Mau tanya? Gelap ya, Mbak ya? Sudah, Pak, tadi bertanya. Sudah tanya ya. Gelap ya. Kacamatanya hitam sih. Oke. Kalau sudah, kita cukupkan dulu besok Pak siang ya. Jam